Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Pangeran Mangkubumi mencengkram gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Kegeraman dan amarah tergambar dalam sorot matanya yang berapi-api. Raden Mas Jolang menghela napas dingin. Dia tersenyum dingin dan menghela napas dalam-dalam. Sedangkan Eyang Mondoroko mengangguk-angguk penuh arti. Wajah tua itu nampak dilanda duka, tetapi dia tetap dingin menghadapi kemelut yang ada di Istana Mataram. Kita harus bisa memberikan kebijaksanaan dalam menghadapi Kang Mas Puger, Eyang. Kita tidak boleh menghadapinya dengan gerusa-gerusu. Tetapi kalau tidak diberi pelajaran keras, ia tidak akan kapok, anakku. Pale benar-benar tidak setuju apabila ia berkehendak dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan piagam yang diberikan pemerintah Mataram. Kita mesti memahami apa yang sedang terjadi di sini. Baru beberapa tahun ia memerintah Demak Bintoro. Sudah memberikan rencana-rencana yang baik kepada pemerintah Mataram. Baiklah, kita lihat saja perkembangannya. Sebab becik ketitik olo ketoro. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu saja akan melahirkan kebaikan-kebaikan pula bagi semua orang. Tetapi kalau ada orang yang berkehendak dan berkeinginan jahat, maka ia akan nampak. Kita tidak perlu susah-susah. Kau cucuku, kau adalah seorang raja. Kau adalah menjadi kepala dari seluruh Mataram ini. Sekarang, Eyang ingin mendengarkan kebijaksanaan apa yang patut kau berikan. Benar, Engkel. Anakku, kau harus benar-benar bijaksana dalam menghadapi Puger. Rencana apa yang telah ada di dalam hati dan pikiranmu, anakku? Eyang, Pak Le, rasanya berat sekali di mana menghadapi orang-orang yang saya cintai. Aku ingin sebetulnya masalah-masalah seperti ini bisa diatasi dengan baik. Jangan sampai mengundang permasalahan. Tetapi nampaknya Kang Mas Puger nekat sekali. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan, saya ada beberapa pemikiran. Sebab bagaimanapun, Mataram tidak boleh membiarkan orang-orang yang semakin terbenam dalam lumpur. Yang pertama, saya serahkan kepada Pak Lik Mangkubumi agar membuat kantung-kantung perbentengan di seluruh wilayah Mataram. Kantung-kantung perbentengan ini harus diisi oleh prajurit-prajurit pilihan. Prajurit-prajurit yang terlatih di medan laga. Yang kedua, saya ingin agar seluruh wilayah Demak Bintoro diawasi di bawah orang-orang yang terlatih dan ahli di bidangnya. Semuanya harus dari kota Raja Mataram. Pemberitahuan ini harus diketahui oleh raja-raja kecil kekuasaan Mataram. Yang ketiga, kita harus membuat strategi pengawasan ketat. Kita tidak boleh bertindak kekerasan selama Kang Mas Puger belum memulainya. Lain halnya kalau Kang Mas Puger memang memulai memberontak, maka mau tidak mau kita harus menghentikannya. Ya, kebijaksanaanmu itu baik sekali. Pak Le akan berusaha melaksanakannya. Dan Pak Le juga punya usul agar semua upeti yang dikirim dari Demak Bintoro supaya disisihkan. Dalam arti disendirikan. Jangan dicampur dengan ulu wetu yang lain. Ini untuk mengetahui sejauh mana Puger mengirimkan pajak dan upeti yang ada di Demak Bintoro. Sebab kulihat
Ia telah mengembangkan wilayahnya sampai di utara Pegunungan Kendeng, daerah Tayu, Juwana, Lasem, sampai ke sana. Bahkan daerah ujung Watu juga telah menjadi kekuasaannya sampai ujung Jepara. Semuanya telah dikuasai. Berarti pendapatan Demak Bintoro semakin besar. Ini harus kau perhatikan, anakku. Iya, Pak Li. Saya akan perhatikan hal itu. Iya. Ingat Yang Ger, cucuku. Kita dalam menghadapi seseorang tidak boleh hangus dan terbakar oleh tindakan-tindakan yang mencelakakan. Kita menghadapi sesuatu harus dengan kesabaran. Hanya dengan panjang sabarlah kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kesabaran adalah mata pedang yang amat tajam untuk menghadapi kebatilan, kemurkaan, dan keserakahan. Siapa yang dapat mengalahkan kesabaran manusia? Benar, ya. Yang melihat hanya orang yang sabarlah yang akan mendapatkan keberhasilan. Tetapi orang yang gerudak-geruduk, gerusa-gerusu dan tergesa-gesa dalam melangkah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia ingin merangkul keduanya, tetapi akhirnya justru terlepas kedua-duanya. Itu orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak memiliki pendirian dan kepribadian. Demikian juga dengan Kang Mas Mupuker. Ia membuat kita-kita ini kecewa. Terus terang, Eyang prihatin dan sedih sekali ketika mendengar berita dari Pak Likmu bahwa Kang Masmu mulai memilih pemuda-pemuda terlatih, pemuda-pemuda pilihan. Ya, biarkan saja. Biarkan saja. Tak perlu kita khawatir. Masih ada kita. Saya sendiri jadi heran, Eyang. Setiap kali orang yang diberikan kepercayaan senantiasa menyia-nyiakannya. Tetapi Ger, cucuku, kita mesti kembali mengingat siapa diri kita. Kita ini adalah manusia. Letak dari segala apes, salah, rusak, lupa dan murka. Kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita seringkali lupa diri. Kita seringkali murka dan serakah. Dan kita akhirnya bisa rusak. Hal inilah yang harus kau pegang, cucuku. Jangan sampai kau terbakar oleh amarah. Jangan terbakar oleh angkara murka. Jangan sampai, Ger. Dan kita harus ingat pada diri kita bahwa setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kita harus bisa memaklumi kelebihan maupun kelemahan orang lain. Disinilah kamu harus melihat Kang Mas Mupuker. Dia itu bagaimanapun juga tetap putra Mataram. Ya, sekalipun dia itu kurang mendapat perhatian dari Kanjeng Ramamu, karena dia itu agak tumpul, selalu serakah. Aku melihat sebelum ia diangkat hidup di istana ini, ia nampaknya ngabang-ngabang. Kamu tahu ngabang-ngabang? Iya, Eyang. Orang yang ngabang-ngabang artinya orang yang serakah, orang yang tidak pernah mau menerima apa yang ada di depannya. Itulah orang yang ngabang-ngabang. Dan kita harus bisa mensiasati orang-orang seperti itu, Ger. Tetapi sekali tidak bisa dipercaya, selamanya juga akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, Eyang. Aku menjadi kesal terhadap Puker. Apa maunya? Apa keinginannya? Apakah tidak enak menjadi seorang bupati? Segala macam telah terpenuhi. Anak-anak dan istrinya juga hidup tentram di sampingnya. Atau ia memang ingin menjadi raja? Ya, begitulah namanya manusia.
Dalam kehidupan manusia ini ada dua hal anakku, cucuku. Ada dua hal dalam kehidupan kita ini. Tentang kepuasan manusia itu dan tentang rasa manusia itu. Ada dua hal yang bercokol di dalam hati kita. Yang pertama adalah mulur. Tahu mulur? Molor. Diolor-olor. Ya, selalu mulur atau ditarik. Kalau dipaksa ditarik, ya mulur. Semakin memanjang. Itu rasa manusia. Manusia apabila sudah ingin makan jagung, akhirnya ia pun akan menginginkan makan nasi. Nah, setelah makan nasi, tentu saja ia ingin makan garam dan lauk pauknya. Setelah berhasil makan nasi dan lauk pauk, maka ia ingin makan yang lebih enak lagi. Sampai akhirnya keinginan-keinginan itu mulur terus. Seperti halnya kalau kita mendapatkan sesuatu. Hari ini kita mendapatkan 1 real. Maka besok pagi kita ingin 10 real. Lusa kita menginginkan 25 real. Dan seterusnya dan seterusnya. Mulur terus sampai tidak terbatas. Sampai kita mati, tidak akan pernah puas. Enggak tahu dirimu. Kau sudah ingin menunjukkan kebijaksanaanmu sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan, seorang pemuda di Mataram ini. Aku tidak tahu. Apakah kau ingin menjadi ratu ning ratu, atau kau ingin jadi seorang yang bisa merogosukmu? Eyang tidak tahu. Tetapi yang jelas, memang kehidupan manusia itu dikuasai dua hal itu. Mulur, mungkret. Eyang benar. Eyang benar. Saya merasakannya. Saya juga merasakannya, Eyang. Lalu mungkret. Kenapa ada mungkret di dalam hidup manusia? Ya tentu saja ada. Kita kadang-kadang mundur apabila merasa kecewa dan dikecewakan. Itu sudah wajar. Mundur itu untuk memasang strategi yang lebih baik. Mundur bukan untuk mengalah, tidak. Tetapi mundur untuk kebaikan bersama. Manusia hidup di dunia ini senang dan susahnya selalu datang silih berganti. Senang sebentar, kembali susah. Senang sebentar, kembali susah. Senang, susah, silih berganti. Itulah yang dialami hidup dan kehidupan manusia. Eyang sama sekali tidak menginginkan dalam Trah Mataram ini terjadi hal yang demikian. Akan tetapi, apa yang kita hadapi sekarang ini justru bermunculan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi serba salah, Eyang. Jadi serba salah. Ya, serba salah. Kau tidak boleh merasa salah, anakku. Tidak. Bukan kau yang salah. Pak Le akan tetap membelamu. Dan Pak Le akan tetap ada di belakangmu. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mencungkirkan tahtamu. Selama Mondoroko dan Mangkubumi hidup, tidak akan. Tidak akan kubiarkan singgasana Mataram bergeser dari anak Senopati yang terbaik. Terima kasih atas dukungan Pak Li dan Eyang Mondoroko. Saya terharu sekali. Saya terharu sekali. Kang Mas Buker, apa sebetulnya maumu? Raden Mas Jolang melangkah beberapa tindak di depan Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi. Dia mengangguk-anggukan kepala, lalu bersedekap dan memandang cakrawala yang amat luas, yang membuat hati dan pikirannya sedikit jernih. Mereka tenggelam dalam keheningan nan mencekam.
Sementara itu, di istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger tidak mengindahkan apa yang dipesankan Pangeran Mangkubumi. Dia mengerahkan seluruh orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan rencana-rencananya sesuai dengan apa yang diinginkan Patih Gending. Aku telah mengumpulkan 200 prajurit di lereng pegunungan Kendeng, Kakang. Bagaimana pemuda-pemuda di sana? Apakah bisa diandalkan, Nandoko? Iya, menurutku bisa sekali, Kakang Guntur. Sebab orang-orang di pegunungan Kendeng memiliki badan yang tegap dan kuat. Mereka terbiasa naik gunung dan turun lembah, terbiasa membawa beban berat, dan kita tinggal mengolahnya, melatihnya bagaimana mereka memegang senjata. Senjata apapun yang ada di tangan mereka harus bisa bermanfaat dengan baik. Kapan kau membawanya kemari? Aku punya usul, Kakang Guntur. Bagaimana apabila kita sendiri yang datang ke sana? Melatih mereka di sana. Sebab kulihat tempat di sana lebih tenang. Dan aku yakin kalau kita melatih anak-anak muda di sana, artinya jauh lebih dari pengawasan pemerintah Mataram. Kalau sampai kita diketahui oleh antek-anteknya Mangkubumi, kita bisa mampus, Kakang. Pendapatmu bagus sekali. Bagaimana kalau kita usulkan pada Kanjeng Patih Gending? Ada apa lagi, ha? Aku tidak mengundang kalian kemari. Aku heran. Kalian kutugaskan ke Pegunungan Kendeng, tetapi kenapa malam hari ini kalian ada di sini? Apakah kalian tidak mendengarkan perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur? Ampunkan kami, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Sembah dan hormat saya. Sembah dan hormat hamba, Kanjeng Patih. Apa yang kau inginkan, Nandoko? Katakanlah, jangan sampai membuatku marah. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang para pemuda yang ada di Pegunungan Kendeng. Ada apa lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu agar kalian melatih para pemuda itu menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, agar mereka bisa memegang senjata dengan baik dan bisa belo yudo? Nandoko, Guntur, apakah kalian tidak tahu itu? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ayo katakan, Nandoko, ada apa sebetulnya? Apabila kemarin Kanjeng Patih menginginkan saya membawa para pemuda Kendeng kemari, nampaknya itu tidak mungkin, Kanjeng Patih. Kenapa tidak mungkin, Nandoko? Kenapa? Bukankah dengan berjalan kaki dari Kendeng kemari itu mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga? Mereka bisa bergerak dengan bebas melalui hutan. Kenapa? Apa yang kau takutkan, goblok? Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Patih. Tapi hamba ingin agar kita bisa menjaga diri. Jangan sampai rencana kita diketahui mata-mata Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Apa? Kalian takut pada Mangkubumi? Mangkubumi itu urusanku, bukan urusan kalian. Dan kalian tidak perlu takut. Akulah yang akan menghadapinya. Jalankan semua perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur. Jangan keras kepala. Jangan seenak udelmu. Dengarkan semua perintah-perintahku dan laksanakan dengan baik. Hamba, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Adi Nandoko ada usul yang baik sekali. Silakan Adi Nandoko. Sampaikanlah kepada Kanjeng Patih supaya Kanjeng Patih tahu duduk perkaranya. Silakan Adi Nandoko. Cepat katakan. Ayo katakan. Aku sudah tidak sabar mendengarnya. Patih Gending marah pada Guntur dan Nandoko. Mereka mempermasalahkan orang-orang Pegunungan Kendeng. Dua prajurit kepercayaan Patih Gending itu berkali-kali menghaturkan sembah hingga jidat mereka menyentuh lantai paseban Wisma Kepatihan. Patih Gending menggoyang-goyangkan tempat duduknya. Kursi malas itu berderak-derak hingga membuat Nandoko dan Guntur nampak merinding. Tetapi dua prajurit kepercayaan itu pantang menyerah. Aku tidak tahu kalau kalian seperti itu. Tidak mau mendengarkan kata-kataku. Tidak mau menjalankan perintah-perintahku. Ada apa sebetulnya di balik semua ini, ha? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampun. Bukan maksud hamba untuk menentang perintah-perintah Kanjeng Patih. Akan tetapi sekali ini, hamba mohon agar Kanjeng Patih mau mendengarkan Nandoko. Nandoko ingin menyampaikan sesuatu kepada Kanjeng Patih. Barangkali berguna buat kita semua. Ada apa lagi? Aku paling tidak suka apabila kalian berbelit-belit bicara. Ayo cepat, Nandoko, katakan padaku cepat. Hamba Kanjeng Patih. Iya, cepat. Hamba ingin agar latihan belo yudo diadakan di tempat wilayah baru. Di daerah Pegunungan Kendeng itu tempat yang paling tepat untuk diadakan olah belo yudo. Sebab hamba melihat di sana memiliki tempat-tempat yang terlindung.
Mau latihan di dalam hutan jati juga bisa, atau di balik lembah-lembah dan bukit. Itu cocok sekali untuk mengenal medan peperangan yang sulit, Kanjeng. Menurut hamba, memang cocok, Kanjeng Pati. Kalau kita latihan di Pegunungan Kendeng, artinya kita juga terlindung dari pengawasan orang-orang Mangkubumi. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakannya dengan baik, tentu saja dengan mudah kita akan menggebuk Mataram. Bagaimana, Kanjeng Pati? Apakah ada tempat yang cocok untuk latihan? Apakah ada tempat yang luas, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba dan Nandoko telah sampai di sana dan memeriksa seluruh wilayah Pegunungan Kendeng. Kita bisa berlatih di dalam Goa Cerawang. Di sana memiliki tempat yang luas sekali, terlindung dari pandangan orang. Kita juga bisa berlatih di dasar sungai, bisa berlatih di lembah-lembah, dan bisa berlatih di dalam hutan. Benar begitu, Nandoko? Hamba, Kanjeng Patih. Apa yang disampaikan Kakang Guntur benar adanya. Kami tidak mungkin berbohong pada Kanjeng Patih sesembahan hamba. Tapi kalian harus tahu bahwa latihan Beloyudo hendaknya dijadikan satu, dipusatkan di Demak Bintoro. Apakah kalian tidak tahu maksudku? Apakah kalian tidak mengerti apa yang kuinginkan, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Kalau latihan dipusatkan di Demak Bintoro, maka orang-orang itu akan menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan di Demak Bintoro. Mereka hanya seperti orang-orang buta yang kehilangan tongkat. Mereka akan meraba-raba, tidak tahu bagaimana berjalan. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Kali ini hamba mohon Kanjeng Pati mendengarkan kami. Mendengarkan apa lagi? Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang pintar ngoceh, bicara omong kosong dan tidak ada juntrungnya. Kalian adalah prajurit-prajurit Demak Bintoro yang harus bisa ku percaya. Seorang prajurit yang baik adalah bagaimana ia bisa menjalankan perintah atasannya, bukannya membantah. Kalian ini bagaimana? Apakah kalian tidak mendengarkan apa kata-kataku? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba hanya ingin memberikan pemikiran yang terbaik buat Kanjeng Pati, junjungan hamba. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan Kanjeng Pati, sama sekali tidak. Tetapi hamba ingin memberikan sedikit pertimbangan. Setidak-tidaknya hamba juga mengetahui bagaimana dan apa yang dikehendaki Kanjeng Pati. Bagaimana, Kanjeng Pati? Apakah usul dan saran hamba berdua bisa diterima? Untuk sementara aku belum bisa memberikan kepastian pada kalian berdua. Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa memusatkan latihan di sini, itu saja. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah-perintahku, tugas-tugasku, maka aku tidak mau tahu. Kanjeng Patih, perkenankanlah hamba menyampaikan sekali lagi. Alah, katakan, ayo katakan secepatnya. Aku tidak mau kalian berbelit-belit lagi. Sekali ini ku berikan kesempatan kepadamu. Ayo katakan Nandoko. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba telah menyelidiki daerah Pegunungan Kendeng, di mana tempat itu benar-benar cocok untuk berlatih Beloyudo. Hamba juga mengetahui bagaimana keadaan di Mataram. Kalau Kanjeng Patih pernah mengikuti babat alas mentau, maka hamba juga mengenal lekuk-liku sudut-sudut Mataram. Dan keadaan seperti itu amat mirip dengan keadaan Pegunungan Kendeng. Dengan demikian, nanti anak-anak buah hamba bisa melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Mereka bisa menjadi pasukan pendem yang luar biasa. Hamba akan mengarahkannya, Kanjeng Patih. Percayalah pada hamba. Hamba tidak akan mengecewakan perintah Kanjeng Patih. Bagaimana, Kanjeng Patih? Ya, baiklah. Kalian memang orang-orang keras kepala. Tetapi awas, kalau nanti kalian tidak bisa menyenangkan hatiku, kalian benar-benar akan kupenggal. Kalian tahu ini? Hukum di sini adalah hukum pancung. Kalau bisa, kalian harus menunjukkan pengabdian sebaik-baiknya. Tidak hanya membantah dan banyak mulut. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Biaya untuk latihan perang telah habis. Apa ku bilang, Guntur? Aku telah menyerahkan 2.000 real ke tanganmu. Secepat itu kau habiskan? Hah? Untuk apa uang sebanyak itu, Guntur? Untuk apa? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampun lagi.
2.000 real itu kami pergunakan untuk membuat senjata dan untuk mempersenjatai prajurit-prajurit baru, Kanjeng. Kami tidak mungkin menggunakan alat-alat yang usang, Kanjeng Patih. Hamba hanya membutuhkan 1.000 real saja, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Bukankah Kanjeng Patih telah menawarkan kepada hamba, kalau hamba membutuhkan sesuatu, hamba harus menyampaikannya kepada Kanjeng Patih? Baik. Jangan banyak bicara. Kau ini memang orang yang keras kepala. Terima itu. 1.000 real. Terima. Dan gunakan sebaik-baiknya. Kau tidak boleh boros menggunakan uang. Awas. Kalau kau tidak bisa menggunakan uang itu sebaik-baiknya, aku benar-benar akan menyembelihmu. Terima kasih Kanjeng Patih. Ampunkan hamba karena hamba merepotkan Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Hamba berdua mohon diri. Sekali lagi, hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan itu. Nandoko dan Guntur menghaturkan sembah sampai 3 kali. Jidat mereka menyentuh lantai paseban. Mereka meninggalkan Patih Gending yang wajahnya merah menyala dengan sorot mata tajam sekali, seakan-akan menghardik mereka. Patih Gending mengelus-elus janggutnya dan kembali menggoyang-goyangkan kursi malasnya. Sementara itu, Pangeran Puger sedang berada di pembaringan bersama Larasati, istrinya tercinta. Ada sesuatu yang menggantung di wajah Pangeran Puger. Dia tersenyum dingin pada istrinya. Kang Mas, kenapa Kang Mas tersenyum-senyum sendiri? Tak tahukah kalau Nimas ada di sini? Aku senang sekali nih Mas Larasati. Aku senang sekali karena aku bisa menjalankan rencana-rencanaku. Dan Paman Gending nampaknya tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukannya. Ia bilang, bahwa Nandoko dan Guntur bisa menjalankan perintah-perintahku. Mereka sudah mulai melatih orang-orang di pegunungan Kendeng ke utara. Tak ada seorang pun yang membantah perintah-perintahku. Dan kita akan berhasil menggulingkan Dimas Jolang. Tak ada yang bisa menentang kehendak Pangeran Puger. Kau harus senang hal itu, Larasati. Aku tidak bisa. Rasanya berat sekali. Mengapa bisa begitu, Nimas? Aku telah melakukan sesuatu yang terbaik untukmu, untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita, Nimas. Kang Mas nampaknya tidak takut pada peringatan Pak Lek Mangkubumi. Bukankah Pak Lek telah memperingatkan bahwa Kang Mas tidak boleh melatih para pemuda untuk menjadi prajurit-prajurit? Kau ini belum tahu siapa Pak Lek Mangkubumi itu, Nimas. Dia itu justru ketakutan kalau aku melatih orang-orangku. Dia datang kemari karena ketakutannya, Nimas. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu takut, Nimas. Tenanglah, Nimas. Aku akan menunjukkan sesuatu yang terbaik di mata Pak Lek Mangkubumi, agar mata Eyang Mondoroko juga terbuka, agar Dimas Jolang juga tahu siapa ini Puger. Puger bukanlah arca batu, Nimas. Puger bukanlah patung, tetapi Puger adalah laki-laki, seorang pemimpin yang baik yang bisa melangkah tanpa diperintah, tanpa digurui ini dan itu. Aku sudah bosan mendengarkan ucapan dan kata-kata mereka, Nimas. Aku tidak mau tahu apakah mereka membenciku atau tidak. Puger akan melangkah sendiri, Nimas. Puger punya kepala, punya tangan dan kaki sendiri. Apa mau mereka kalau aku bisa berjalan sendiri? Tapi Kang Mas harus ingat, Kang Mas di sini diberi kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekalipun pemerintah Mataram adalah Dimas Jolang, Pak Lek Mangkubumi, dan Eyang Mondoroko, serta para pini sepuh yang lain. Kuharapkan Kang Mas teringat betapa kepercayaan itu amat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak dipercaya lagi, apa yang dapat Kang Mas lakukan? Ingatlah itu, Kang Mas. Jangan terlalu mengumbar hawa nafsu. Jangan terlalu mengumbar ketidakpuasan dalam hati dan keinginan kita. Jangan, Kang Mas. Kau selalu menentang dan menghalang-halangi keinginanku, Nimas. Kau tidak boleh seperti itu. Kau hanya seorang istriku, Nimas. Artinya kau hanya ada di belakangku.
Kau tidak boleh menghalang-halangi niatku, Nimas. Saya tidak bermaksud menghalang-halangi niat Kang Mas. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang tidak baik. Paman Gending nampaknya melangkah terlalu jauh. Paman Gending tidak hanya melakukan apa yang Kang Mas inginkan, tetapi ia memiliki ambisi pribadi, Kang Mas. Aku tidak ingin Kang Mas terjerumus. Kalau terjadi sesuatu, kita ikut celaka, Kang Mas. Kita harus bisa melihat tengkuk kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Kita ini apa? Kita ini siapa? Kalau Kanjeng Romo tidak mempercayai kita dan Dimas Jolang yang telah menggantikan kedudukan beliau mempercayai kita menjadi penguasa di Demak Bintoro ini, dan Kang Mas akan menyanyiakannya, begitukah Kang Mas? Jangan, Kang Mas. Kuharapkan Kang Mas bisa menahan diri. Jangan membiarkan keinginan dan kemauan Kang Mas menguasai hati dan pikiran Kang Mas, sehingga akal dan pikiran Kang Mas tidak bisa berjalan dengan baik. Kau bicara apa, Nimas? Kau jangan bicara ngalor ngidul begitu. Aku ini suamimu, Nimas. Aku ini seorang bupati. Demak ini bukanlah segenggam tangan, bukan segumpal tanah. Tapi Demak adalah kadipaten yang paling luas di Istana Mataram, Nimas. Kalau aku bisa memperkuatnya, bisa membentengi diri, bukan hal yang mustahil apabila aku menggulingkan Dimas Jolang. Dan akulah yang bisa menjadi raja. Aku yang akan bisa menjadi sultan di Mataram. Dimas adalah kecil di tanganku. Aku bisa menggulingkannya. Dan ingatlah ini. Ingatlah, dan kau akan menjadi permaisuriku. Kau enak, aku juga enak. Kau mulia karena kau akan menjadi permaisuriku. Kau harus mendukung semua rencana-rencanaku, Nimas. Kang Mas, tidak ada kebahagiaan hidup daripada satu hal. Manusia bisa mendapatkan kedamaian kalau dia dicinta dan mencintai, tidak dengan harta dan kekuasaan. Kukira sudah cukup Kang Mas memiliki kekuasaan di sini, mendapatkan kedudukan yang terhormat. Kita tidak boleh serakah, Kang Mas. Keserakahan hanya akan membawa kita ke dalam bencana yang besar. Ketidakpuasan akan selalu menghantui kita kalau kita mengumbar keinginan dan kemauan kita. Kang Mas harus bisa mengendalikan diri. Jangan terpengaruh oleh pendapat Paman Gending. Kalau Kang Mas mengikuti kemauan Paman Gending, tidak ada habisnya, Kang Mas. Nanti kalau Kang Mas menjadi raja, akhirnya Paman Gending akan membujuk lagi agar kita menjadi raja di raja, menguasai seluruh raja di dunia ini. Apakah itu mungkin, Kang Mas? Janganlah merebut kedudukan orang. Janganlah merongrong kekuasaan yang bukan milik kita. Jangan, Kang Mas. Apa kau sudah bosan menjadi istriku, Larasati? Mengapa Kang Mas bicara seperti itu? Aku istrimu. Aku berhak mengingatkan dan meluruskan apabila Kang Mas tidak tepat dalam langkah. Aku ingin agar Kang Mas tetap berjalan di jalan kebenaran. Jangan sampai tersesat, suamiku. Sekali lagi ku peringatkan kepadamu, aku ini waras dan aku tidak tersesat. Mataku terbuka lebar, Nimas, dan aku bisa melihat sesuatu di depanku, di kanan kiriku, dan di seluruh sekelilingku. Aku bisa melihat dengan baik, Nimas. Kang Mas, seringkali mata kita terbuka lebar, akan tetapi kita tidak mampu melihat apa-apa. Seringkali mata kita terbuka lebar, tetapi kita tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di depan kita. Kang Mas harus ingat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kang Mas, jangan membawa bencana lagi. Jangan, Kang Mas. Ingatlah anak-anakmu. Ingatlah aku, istrimu. Ya, aku tidak menuntut itu. Memang istrimu banyak, tetapi setidak-tidaknya akulah yang paling dekat di hatimu. Aku ingin mengingatkan kepadamu. Aku tidak ingin Kang Mas Puger jatuh lagi hingga terpuruk di lumpur yang paling dalam. Pangeran Puger tidak akan pernah jatuh, Nimas. Ia akan tetap bangkit dan berdiri dengan gagah. Pangeran Puger tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan diriku. Aku tidak takut pada Pak Le Mangkubumi. Aku juga tidak takut pada Eyang Mondoroko.
apalagi Dimas Jolang. Mereka itu kecil di depanku, Nimas. Aku bisa menghadapi mereka. Tapi Kang Mas tidak boleh lupa diri. Tolong sekali ini saja dengarkanlah aku, Kang Mas. Dengarkanlah aku. Hanya sekali ini saja. Jangan sampai Kang Mas jatuh terlalu dalam. Jangan, Kang Mas. Kau harus ingat bahwa segala sesuatu tergantung pada kita. Kepercayaan itu paling berarti dalam hidup kita. Dan ingatlah ini, kalau kita tidak dipercaya lagi, sama halnya kita telah terbakar di tengah api yang menyala-nyala. Pangeran Puger melotot pada istrinya. Tangan kirinya meremas selimut, lalu menariknya keras-keras. Desis giginya gemeletuk mengancam istrinya. Matanya semakin berapi-api, dan dia melotot marah sekali. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pangeran Puger? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.